Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosef di sini, selamat datang di Beri Makan Otakmu. Halo sahabat, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam keberkahan. Di video kali ini kita akan membahas seputar dunia food and beverage product, di mana food and beverage product ini akan membahas tentang dunia makanan dan minuman. Seperti yang kita tahu, makanan dan minuman merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Karena selama manusia hidup, tentunya tak bisa jauh dari makanan dan minuman. Dalam hal ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana cara mengolah makanan dan minuman. Tapi sebelum lebih jauh, kali ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan bahan-bahannya terlebih dahulu. Karena tak abdol rasanya jika kita mengolah makanan tanpa tahu karakteristik bahan-bahannya tersebut. Dalam ilmu boga, klasifikasi bahan makanan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah golongan bahan pangan jenis perishable. Nah, golongan pangan jenis ini mudah sekali rusak. Contohnya seperti susu, ikan, daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, kenapa kok jenis bahan pangan ini mudah sekali rusak? Karena bahan pangan ini mempunyai kadar protein dan kadar air yang cukup tinggi. Semakin tinggi kadar air dalam suatu makanan, maka makanan tersebut akan mudah sekali rusak. Dan sebaliknya, jika kadar air dalam makanan tersebut itu rendah, maka daya tahan simpannya juga akan semakin lama. Hal yang menjadi pemicu bahan makanan itu cepat rusak salah satunya adalah pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Sebaiknya golongan bahan pangan jenis ini harus secepatnya diolah, atau bisa juga disimpan terlebih dahulu dalam lemari pendingin. Tapi ingat, ini hanya bersifat sementara, karena sifat mikroba hanya tidur sejenak dalam suhu dingin, baik itu dalam chiller ataupun freezer. Yang kedua adalah bahan pangan golongan semi-perishable. Golongan ini merupakan bahan pangan yang dapat disimpan dalam jangka waktu terbatas di dalam suhu ruang. Contohnya bawang dan umbi-umbian seperti singkong, ubi, dan kentang. Bahan-bahan ini memiliki kadar air yang cukup sedikit sehingga bisa bertahan di dalam suhu ruang asalkan dijaga kebersihannya dan jangan sampai disimpan di tempat yang lembab. Yang terakhir adalah golongan pangan non-perishable. Nah, golongan bahan pangan ini bisa disimpan dalam waktu yang relatif cukup lama di dalam suhu ruang karena sudah melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Contohnya seperti beras, kacang-kacangan yang dikeringkan, dan berbagai jenis tepung-tepungan. Oke sahabat, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap belajar, jaga kesehatan, see you next video, dan jangan lupa beri makan otakmu hari ini.